Dengan berpuasa selama 1 bulan, menahan hawa nafsu, mengarahkan nafsu untuk mentaati Allah. Tujuannya tidak ada yang lain, hanyalah la'allakum tattaqun, agar kita dicetak jadi manusia umat Islam yang bertakwa. Tujuan akhir dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita terbentuk jadi insan yang bertakwa. Artinya hidup ini melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita diberi umur panjang. Teman-teman seusia kita, bahkan ada yang di bawah kita, banyak yang sudah pindah ke alam kubur. Kita masih di alam dunia, alam ujian, alam menanam, alam ibadah. Untuk itu syukur kita diberi nikmat umur panjang, menjumpai bulan Ramadan, bisa berpuasa selama 1 bulan, menahan hawa nafsu untuk diarahkan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi kedudukan dan derajatnya di sisi Allah, tidak dilihat hartanya, tidak dilihat uang mudanya, tidak dilihat pangkatnya. Manusia kedudukannya di sisi Allah hanya dilihat takwanya. Takwa sebagai hasil digembleng selama 1 bulan kita berpuasa. Hasilnya adalah mencetak manusia-manusia yang bertakwa, manusia yang takluk tunduk terhadap seluruh perintah Allah. Diperintah meninggalkan makan, dilaksanakan. Diperintah meninggalkan minum, dilaksanakan. Kalau kita mampu yang sedemikian itu, suatu saat akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu kita akan tergolong nafsu mutmainnah, nafsu yang baik. Nafsu yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan mendapatkan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakuli fi ibad, maka tergolong hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia. Fakuli jannati, maka sudah pasti orang itu memperoleh rahmat, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan kita diberi umur panjang, kita bisa melaksanakan puasa 1 bulan, bisa melaksanakan sunnah-sunnah, mengaji Al-Quran, taraweh. Ini jangan hanya berhenti pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan penggemblengan. Ngaji terus dilaksanakan di lain Ramadan. Kalau berhenti di bulan Ramadan berarti penggemblengan dan pelatihan kita selama 1 bulan gagal. Ibadah-ibadah sunnah banyak sekali macamnya. Kita dibimbing untuk menambahkan ibadah sunnah berupa sholat. Jangan hanya 5 waktu. Sunnah pun dilaksanakan untuk menyempurnakan ibadah sholat fardu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tidak ada kata yang paling indah kecuali ucapan syukur yang sempurna kita ucapkan kepada Allah. Syukur yang sempurna didahului oleh 3 hal. Yang pertama dengan ucapan, yang kedua dengan hati, yang ketiga dengan afal perbuatan. Syukur yang sempurna, banyak orang mengucapkan alhamdulillah tapi hati tidak terasa, perbuatannya jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur yang sempurna didahului oleh lisan. Lisan ini mudah mengucapkan kalimat-kalimat hamdalah, kalimat-kalimat kebaikan. Lisan mudah untuk mengucapkan hal yang bermanfaat bagi sesama.
lalu hati ini tidak ada yang tahu. Tauhid ini yang menjadi fondasi iman seluruh orang Islam. Hati harus sadar dan menyadari apapun yang terjadi di dunia ini, apapun milik kita, seluruhnya hanya milik Allah, seluruhnya hanya pemberian. Kita diberi umur, diberi anak keturunan, diberi jabatan, diberi seluruhnya pemberian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang ketiga, menggunakan seluruh pemberian. Asyukru syarfun ni'am fima yardha bihil mu'min. Yang dikatakan syukur menurut Imam Ghazali adalah menggunakan nikmat, menggunakan pemberian sesuai dengan kehendak yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi umur panjang, kuatkan untuk ibadah. Kita diberi anak keturunan, yang anak keturunan itu disiapkan untuk meneruskan perjuangan agamanya Allah. Kita diberi harta benda, yang harta benda dikeluarkan sedikit untuk perjuangan, untuk yang membutuhkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, keberhasilan puasa dilihat dari takwanya. Sebagaimana Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk memperoleh ampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk memohon ampunan Allah, karena kita manusia banyak dosa. Dosa kepada sesama, dosa kepada Allah, dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga, dosa kepada pimpinan, banyak dosa. Bersegeralah untuk ila magfirah, memperoleh ampunan Allah. Kalau sudah kita diampuni Allah, jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah menciptakan surga dengan luas seluas langit dan bumi, diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa hasil gemblengan dari puasa Ramadan selama 1 bulan. Ciri puasanya yang berhasil adalah, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra'i. Ciri yang pertama orang yang bertakwa adalah mau menginfakkan, mau menafkahkan, mau mensedekahkan fis-syarra'i wad-dharra'i, dalam keadaan luang maupun dalam keadaan sempit. Mau berinfak, mau bersedekah dalam keadaan luang dan sempit. Lebaran, laburan, luberan, Ramadan, istilah setelah lebaran, banyak orang bersedekah kepada anak kecil. Itu salah satu ciri tanda orang yang beriman mau berinfak. Dilanjutkan, diteruskan. Bahkan infak wajib, sedekah wajib, namanya zakat, dikeluarkan atas pribadi-pribadi, jiwa-jiwa, namanya zakat fitrah. Zakat mal dikeluarkan 1 tahun haul atau tidak mencapai haul. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ciri orang yang bertakwa mau berinfak, mau bersedekah dalam keadaan luang maupun sempit menurut firman Allah. Kadang kita ini mau berinfak, nunggu kalau sudah panen, nunggu kalau rezeki sudah lancar. Ini tidak sesuai dengan firman Allah. Yunfiquna fis-syarra'i wad-dharra'i. Kita mau berinfak, dianjurkan Allah dalam keadaan luang maupun sempit. Sedekah harian, dianabok, cinta kepada anak-anak yatim, monggo ditingkatkan dan makin miskin. Ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan hawa nafsu, menahan amarah. Selama 1 bulan kita digembleng untuk menahan hawa nafsu. Nafsu tidak dimatikan, tapi nafsu diarahkan untuk taat kepada Allah, tidak dituruti nafsunya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, hati-hati kita ini dengan nafsu yang ada pada diri kita. Inna abda abdulika nafsukan lati
alladzi baina jambaika. Jawab Rasulullah, musuh yang paling berat, musuh yang paling licik, musuh yang siap menggelincirkan kamu sengsara selama-lamanya adalah nafsu alladzi baina jambaika, hawa nafsu yang ada di dalam dirimu pribadimu. Nafsu, ciri-ciri nafsu adalah masbulatun bihubbil jahi wal mal, cinta harta sampai lupa ibadah, cinta anak sampai lari ibadah. Kita harus cinta harta, harus bekerja diniyatilillah. Cinta anak, mau mencarikan nafkah anak juga harus diniyatilillah. Itu tidak tercipta. Ciri-ciri orang yang berhasil puasanya menahan hawa nafsu. Yang ketiga, ciri puasanya yang berhasil adalah wal afina anin nas, orang yang mudah memaafkan kesalahan sesama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, duribat alaihi mudillatu aynama sukitu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Allah akan menimpakan kehinaan, akan diberi kehidupan yang hina, kehidupan yang sengsara, aynama sukitu, dimanapun kamu berada, illa bihablum minallah, kecuali orang yang hubungan kepada Allah yang benar, wa hablum minan nas, dan hubungan terhadap sesama yang baik. Ramadan selama 1 bulan kita memperbaiki hubungan kepada Allah. Kita diberi hidup di bulan Syawal ini, kita saling memaafkan. Selama satu tahun sebagai manusia banyak kesalahan terhadap sesama. Kita saling memaafkan, jangan menyimpan marah, jangan menyimpan dendam yang sampai tahunan dengan saudara tidak akur. Ini kita hilangkan. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wasala Allah, wa man qata'a Allah. Siapa orang yang menyambung silaturahmi akan disambung oleh Allah. Siapa orang yang memutuskan silaturahmi akan diputus oleh Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebagai manusia, al-insan mahalul khata' manusia, dalam khutbah yang kemarin disampaikan, manusia banyak salah, manusia banyak lupa, manusia banyak kesalahan. Untuk itu, kalau manusia merasa bersalah, dia memohonlah tobat kepada Allah. Kalau manusia merasa salah kepada sesama, ya minta maaf dan memaafkan kepada sesama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Imam Nawawi menyebutkan, wa musafahatul muslimin ghairu fasik ma'adzikra sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjabatan tangan sesama muslim, hatinya baca sholawat, lebur dosa-dosa yang diperbuat terhadap sesama manusia. Ma'adzikra sholata ala Nabi. Mari momentum bulan yang mulia, bulan Syawal nanti, setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kita manfaatkan untuk saling memaafkan, kita jabat tangan dan sambil membaca sholawat. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita, Allah memberikan ampunan kepada orang tua kita, khususnya orang tua kita yang sudah pulang ke alam baka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saat khutbah Idul Fitri, Rasul dalam hadis didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa 3 kali. Yang pertama, siapa orang yang menjumpai bulan Ramadan, umurnya menemui bulan Ramadan, belum memperoleh ampunannya Allah dan benar, maka akan masuk neraka. Fakultu amin, Rasul mengucapkan amin. Yang kedua, barang siapa menjumpai orang tuanya, salah satu di antara orang tuanya belum mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka orang tuanya meninggal atau dia yang meninggal akan dimasukkan oleh neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man itu walam yusolli alaihi. Siapa orangnya man dzukira indahu ismuka walam yusolli alaika. Siapa orangnya yang mendengar asma Nabi Muhammad disebut di dekatnya, tidak membaca sholawat, fabadahu
minza fakultu amin. Rasul mengucapkan amin. Mudah-mudahan khutbah siang hari ini bersamaan dengan hidayah Allah, bersamaan dengan syafaat Rasulullah, dosa kita diampuni, kita kembali fitri, kembali ke penciptaan awal, suci kembali. Mudah-mudahan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal tawwabur rahim wa rabbil warham wa anta khairur